Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Fadila Fasa dengan NIM F1 di 022155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir pemrosesan paralel yang telah saya buat terkait perhitungan TF-IDF menggunakan PySpark. Yang pertama, ada pendahuluan. PySpark merupakan interface Python untuk Apache Spark yang merupakan sebuah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang dirancang untuk pemrosesan data skala besar. Sedangkan TF-IDF sendiri adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap koleksi dokumen lainnya. Kita masuk ke beberapa langkah percobaan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk memastikan Spark kita dapat berjalan, di mana itu ditandai dengan yang terlihat pada gambar. Jika sudah terlihat proses pada gambar sudah terlihat, maka dapat dipastikan Spark kita dapat berjalan. Berikutnya adalah membuat kode program untuk menghitung TF-IDF. Bagian pertama, kita melakukan import beberapa modul atau library Python yang akan digunakan untuk menjalankan program. Lalu, menginisialisasi Spark Session dengan nama TF-IDF card data. Lalu berikutnya, CSV file path ini untuk mengambil dataset yang ada pada direktori pada komputer kita, dan if not os.path.access ini untuk memastikan bahwa dataset tersebut ada pada direktori yang telah kita tentukan. Bagian selanjutnya dimulai dengan start time untuk memulai perhitungan waktu untuk lamanya keseluruhan proses berjalan. Lalu terdapat proses membaca dataset dengan factread.spark.read.csv dan di mana terus terdapat membaca file csv underscore file underscore path lalu header true yang menandakan bahwa kolom pertama pada file dataset merupakan kolom header dari file tersebut. Lalu kita mengambil sampel dari dataset dengan df.print_schema dan df_show5 untuk mengambil 5 data dari sampel dataset yang kita mau. Berikutnya adalah if carname not in def.column. Ini adalah bagian untuk memastikan bahwa kolom carname terdapat pada dataset yang kita gunakan. Dan berikutnya filter kolom. Ini pada bagian baris paling bawah ini digunakan untuk memfilter kolom carname yang nilainya tidak sama dengan 0. Berikutnya bagian selanjutnya, bagian kode ini memproses teks dalam kolom carname menjadi representasi numerik menggunakan teknik tokenisasi dan time frequency atau TF. Pertama, tokenizer digunakan untuk membagi teks dalam kolom carname menjadi kata-kata individual. Hasil tokenisasi ini disimpan dalam kolom words dari data frame baru bernama words data. Setelah itu, hashing TF digunakan untuk mengubah daftar kata-kata menjadi representasi fitur numerik. Hashing TF itu digunakan pada kolom word dan hasilnya disimpan dalam kolom raw features di dalam data frame
eh, dengan nama Featurized Data. Lalu TF time untuk menghentikan perhitungan waktu dalam proses penghitungan TF. Lalu Featurized Data.select Karnem Features ini untuk menampilkan 5 sampel hasil perhitungan TF. Bagian selanjutnya dari kode program untuk menjalankan TF IDF ini digunakan untuk menghitung IDF dan menerapkan TF IDF. Dimulai dengan IDF diinisialisasi dan digabungkan dengan data fiturisasi. Lalu berikutnya ada IDF model atau model IDF yang telah digabungkan di proses sebelumnya pada data untuk menghasilkan skor TF IDF yang disimpan dalam rescale data. Lalu IDF end time untuk mengakhiri perhitungan waktu dalam menghitung proses selamanya perhitungan IDF yang digabungkan dengan TF IDF. Lalu terdapat rescale data.select Karnem feature transcat dengan false. Ini digunakan untuk menampilkan hasil TF IDF dari data yang kita gunakan. Lalu end time ini digunakan untuk menghentikan perhitungan lamanya proses dari keseluruhan waktu pengerjaan program. Berikutnya ada print total execution, TF computation time, IDF computation time, di mana ini untuk masing-masing menandakan berapa lama waktu yang digunakan untuk menghitung masing-masing proses. Untuk total execution dengan end time dikurangi start time, lalu TF computation time dengan TF end time dikurangi TF start time, dan untuk IDF sendiri ada IDF end time dikurangi IDF start time. Berikutnya adalah output program. Pada bagian ini dijalankan dengan perintah spark submit master lokal 2, ini 2 atau berapa menandakan jumlah CPU yang kita gunakan. Lalu home.fadil.project.py adalah direktori tempat kita menyimpan kode programnya. Lalu home.fadil project data.csv adalah direktori menyimpan dataset yang kita gunakan. Bagian pertama di sini ada sampel isi dataset digunakan untuk menampilkan sampel dari keseluruhan isi dataset. Di sini kita menampilkan 5. Lalu terdapat juga link dataset yang kita gunakan yang diambil dari Kaggle. Lalu terdapat sampel perhitungan TF. Di sini maksudnya adalah bagian tokenisasi di mana setiap kata dibagi menjadi bagian per individu. Seperti yang dapat kita lihat di situ ada wagon R dibagi menjadi 2 kata, yaitu wagon dan R. Lalu berikutnya ada proses penghitungan IDF. Ini maksudnya adalah proses perubahan dari tokenisasi diubah menjadi dalam bentuk numerik. Yang merupakan hasil perhitungan dari hashing TF pada program PySpark. Berikutnya ada hasil TF IDF. Di sini menunjukkan di gambar sebelah kanan menunjukkan hasil TF IDF dengan indeks banyak 20. Ini menunjukkan TF IDF untuk kolom Karnem pada dataset yang kita gunakan, sehingga menampilkan nama mobil serta kolom features yang menunjukkan fitur TF IDF yang dihitung untuk setiap nama mobil.
Hasilnya, nilai TF-IDF yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kata tersebut lebih penting atau lebih unik dalam konteks dokumen yang diberikan. Berikutnya ada analisa tambahan. Di sini terdapat dua gambar. Eh, yang sebelah kiri merupakan proses perhitungan TF-IDF dengan indeks sebanyak 20, sedangkan yang di bagian sebelah kanan dengan indeks sebanyak 50. Terdapat perbedaan pada kedua gambar di atas menunjukkan hasil percobaan yang dengan indeks yang berbeda, yaitu dengan indeks 25. Pada kedua hasil terlihat perbedaan terhadap perhitungan TF-IDF, di mana hasil TF-IDF dari setiap mobil berbeda dipengaruhi oleh indeks yang digunakan. Dan yang terlihat juga perbedaannya adalah total execution time-nya, di mana dengan indeks yang lebih banyak memakan waktu proses juga sedikit lebih lama dibandingkan yang menggunakan indeks yang lebih sedikit. Berikutnya ada analisa tambahan lagi. Ya, ini perbandingan waktu proses dengan jumlah CPU lokal yang berbeda dengan indeks 20. Kita membandingkan dengan menggunakan 4 CPU lokal, 6, dan 8. Terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan, namun terlihat trennya, di mana dapat dilihat pada grafik berikut, di mana pada grafik bagian kiri, grafik total waktu keseluruhan proses. Dari grafik menunjukkan waktu yang relatif lebih lama jika menggunakan lebih sedikit CPU dan waktu yang lebih singkat dengan menggunakan jumlah CPU yang lebih banyak. Maka ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah CPU yang kita gunakan mempengaruhi lamanya proses pengerjaan dari suatu program. Berikutnya pada grafik sebelah kanan, grafik total waktu proses TF dan IDF. Pada grafik terlihat waktu perhitungan TF relatif singkat dan tidak begitu berpengaruh oleh jumlah CPU, sedangkan untuk perhitungan TF-IDF membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan programnya. Diakibatkan karena dia perlu menghitung IDF-nya terlebih dahulu lalu menggabungkannya dengan TF-nya sehingga menghasilkan fitur TF-IDF. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari project yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.